UPTD SMP Negeri 3 Sungaliat merupakan salah satu sekolah pertama yang mengimplementasikan kurikulum Merdeka di Kabupaten Bangka pada tahun ajaran 2022-2023. Untuk memahami tentang pelaksanaan kurikulum Merdeka, UPTD SMP Negeri 3 Sungaliat membentuk dan mengoptimalisasi komunitas belajar. Komunitas belajar adalah sekelompok guru dan tenaga pendidikan yang belajar bersama, berkolaborasi secara terjadwal, dan berkelanjutan dengan tujuan jelas, serta terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar murid. Kegiatan belajar di komunitas belajar UPTD SMP Negeri 3 Sungaliat tahun 2022 diawali dengan pembentukan kelompok kecil, yaitu kelompok berdasarkan mata pelajaran. Kelompok kecil akan membahas topik-topik pelatihan mandiri yang ada di PMM kepada kelompok besar atau kepada seluruh guru UPTD SMP Negeri 3 Sungaliat dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi guru. Dalam perjalanan tahun 2023, komunitas belajar UPTD SMP Negeri 3 Sungaliat mendapat pendampingan langsung oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pendampingannya diberikan sesuai dengan tantangan yang dihadapi oleh komunitas belajar. Berdasarkan umpan balik yang diberikan oleh PIC, kegiatannya yaitu Ibu Dr. Medira Ferayanti, maka komunitas belajar UPTD SMP Negeri 3 Sungaliat mulai mengubah strategi kegiatan belajar. Kepala sekolah membentuk tim kecil. Kepala sekolah dan tim kecil merupakan penggerak komunitas. Penggerak komunitas melakukan penguatan tentang pentingnya komunitas belajar, membuat komitmen bersama, dan menyepakati nilai bersama. Pembahasan pertama terkait dengan tata nilai dan komitmen mengawal keberlanjutan dari komunitas belajar ini. Terus terang, ini hal baru yang benar-benar menarik, benar-benar yang akan berdampak pada hasil belajar murid. Itu yang perlu kita capai tujuannya, Bapak Ibu ya. Dan kepada Bapak Ibu yang hadir sampai sore ini, hari ini cukup lelah kita ya, panas di ruang yang apa adanya ini. Tetapi dengan susah-susahnya kita hari ini akan menjadi lecutan ya, semangat bagi Bapak Ibu untuk betapa pentingnya komunitas belajar ini yang selama ini kita maaf ya, saya terus terang saja jujur ya, agak ogah-ogahan ya Bapak Ibu ya, ketika ada jam, Bu belajarnya Bu hari ini ya, ingat dulu kan. Tapi mudah-mudahan hari ini membawa semangat baru bagi kita. Kepada Ibu Medira, Ibu Ika, Pak Niam, terima kasih atas kedatangannya ke sekolah kami ini. Mohon maaf juga dengan keterbatasan kami berada di ruangan yang cukup sebenarnya membuat kita cepat lelah karena panas ya Bu Medira ya. Tapi inilah apa adanya kami dan inilah yang terbaik yang bisa kami berikan kepada Bu Medira. Terima kasih sekali lagi. Semoga apa yang disampaikan Bu Medira bermanfaat dan juga menjadi manfaat baru kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila di kegiatan ini banyak kekurangan kami, kesalahan dan kekeliruan. Tiada kata yang lebih besar dari kami selain ucapan terima kasih yang tulus kepada Ibu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga Waalaikumsalam. Ibu pengawas kami ya Allah. Karena aku anggap keluarga di sini jadi rasanya sama. Itu juga dengan Bu Hamisa lihat dari pagi sampai sore mendampingi kami. Terima kasih banyak. Tangan dong Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu ya, saya terus terang ini optimis ya dengan sekolah ini karena saya lihat sosok kepala sekolahnya, sosok pengawas sekolahnya, dan sosok para guru di sini yang dalam tanda kutip mau betul-betul belajar ya. Jarang kepala sekolahnya pengawasnya standby ya sampai satu harian penuh. Gimana dong beliau berdua? Intinya, insya Allah kalau kepala sekolah, bu pengawas sekolah, penggerak-penggeraknya dan semua guru yang di sini betul-betul meyakini bahwa mobil akan berdampak pada murid, insya Allah pendidikan di sini akan lebih baik ya. Dan Bapak Ibu, kalau mau sekolah ini bisa jadi model untuk komunitas belajar. Tapi nanti betul-betul karena di Bangka Belitung yang kami hanya datangi sekolah ini. Dan besok ada SD 19, jadi mungkin kita datang ke SD 19 seperti apa ya. Harapan kami sebulan, 2 bulan kemudian, 3 bulan kemudian, kalau kami datang lagi atau kami lewat Zoom, ini sudah berjalan ya.
sehingga nanti ketika ada webinar kita bisa undang loh SMP 3 ini untuk jadi pemateri untuk seluruh Indonesia loh. Karena kami selalu ada webinar implementasi kurikulum merdeka ya, yang salah satu intervensinya adalah komunitas belajar. Itu bisa kami undang kan. Kalau biasanya hanya SMP 1, SMP 2 yang terkenal, nah ini pemateri nasional dari SMP 3 itu bisa kita undang, tapi tentunya syaratnya jalan dulu di sisi kombelnya dan betul-betul kita lihat Bapak Ibu guru yang ada di sini betul-betul merasa, kok saya merasa betul-betul ketika saya belajar di kombel dengan siklus inquiry betul-betul berdampak pada murid saya. Dan testimoni ibu-ibu, bapak-bapak ini di kelas itu yang ditunggu-tunggu sebenarnya, bagaimana kombel itu betul-betul berdampak pada murid. Praktik dulu sebelum menerapkan komunitas belajar. Semoga bisa ya Bapak Ibu. Masa saya dari Bangka nggak ada yang lebih teloring dari Bangka. Ya intinya itu nanti ya ketemu lagi mungkin nanti Pak Nial dan bersama BGP Babel itu akan mendampingi Pak Nial ya. Ini sayang banget karena sudah didampingi detail banget, harapannya dilakukan dan kita bisa mungkin mulai petik buahnya itu sekitar 3 bulan. Setelah mendapatkan pendampingan dari kementerian, maka terjadilah perubahan strategi belajar di dalam komunitas belajar PPD SMP Negeri 3 Semilian. Kepala sekolah membentuk tim kecil. Bersama dengan kepala sekolah, tim kecil ini adalah penggerak komunitas belajar. Para penggerak komunitas belajar ini menyusun komitmen bersama dan nilai-nilai yang akan disepakati oleh anggota komunitas belajar. Untuk memudahkan guru belajar, maka penggerak komunitas menjadwalkan belajar di komunitas sebanyak 2 kali dalam seminggu, masih di dalam jam kerja. Dengan penjadwalan ini, maka belajar akan menjadi selalu berkelanjutan. Belajar di dalam komunitas belajar menggunakan siklus inquiry, di mana tahapan yang akan dilalui dalam siklus inquiry ini adalah dimulai dari refleksi awal, kemudian perencanaan, yang ketiga implementasi, dan yang keempat evaluasi. Masalah yang akan diprioritaskan adalah masalah pembelajaran pada murid. Terjadi perubahan di dalam cara belajar dalam komunitas. Pada awalnya, komunitas belajar mengutamakan pada peningkatan kompetensi guru, tetapi sekarang lebih mengutamakan atau diprioritaskan pada hasil pembelajaran murid. Perubahan-perubahan kecil yang terjadi di dalam komunitas belajar akan terus direfleksikan. Perubahan-perubahan kecil ini akan menghasilkan dampak yang besar bagi peningkatan kualitas pembelajaran yang bermuara pada kualitas pendidikan. Guru belajar menggunakan siklus inquiry sebagai acuan untuk belajar secara Misalkan sekelompoknya 7 orang, tahapan siklus satu orang mempraktikkannya di luar kelas, 2 orang mengamati. Benar nggak? Sesuai nggak dengan perencanaan yang telah dibuat bersama tadi? Refleksi awal ini dimulai dari mengamati, melihat, mengalami hasil belajar murid, yang mana hasil belajar kita bisa berdiskusi hasil pengamatan tadi, dimulai dari guru yang jadi yang ada tadi memeriksa dirinya, apa kelebihan, apa kekurangan ketika belajar tadi, tahu tadi ada RTP pelajaran ada yang kelas kok, ya. Akibatnya murid ada yang tidak mengerti, mengakibatkan murid ternyata ada yang tidak mau menulis, ada yang tidak mau berbicara atau tidak aktif. Adalah salah satu cara Bapak Ibu ya untuk meningkatkan kompetensi guru. Jadi bukan hanya kita mengikuti webinar, seminar, pelatihan ya, tetapi ternyata apa yang bisa kita lakukan di kelas langsung
ini lebih berdampak. Karena pada saat Bapak Ibu melakukan open class itu, takut tujuan pembelajaran kita tidak tercapai. Itu poin pertama yang saya rasakan ketika dilakukannya open class. Untuk media, saya setuju dengan cara mengatasinya. Memang tujuan open class ini kita untuk membuka forum diskusi dengan rekan sejawat dengan tujuan bisa saling berbagi, saling koreksi apa kekurangan kita, apa kelebihan kita. Dan untuk medianya ini baik lagi ke gurunya Bu ya, karena tiap guru mapel berbeda-beda media yang mereka gunakan. Oke, itu aja. Terima kasih tanggapan dari kami kelompok 8. iya, terima kasih Bu Eva. Terima kasih kawan-kawan. Kami dari kelompok 6 boleh berdiri biar bagus fotonya nanti. Mungkin ini kobel terakhir di semester ini dan salah satu gong menurut saya ya. Sangat penting topik kita hari ini untuk menguatkan saya juga tentang pentingnya open class. Mungkin selama ini kita ada nih supervisi, kalau sekarang istilahnya observasi dengan kepala sekolah atau dengan pengawas. Tapi kali ini kita belajarnya lebih luas, berbagi dengan rekan sejawat. Mungkin kalau dengan atasan kita, baik itu kepala sekolah atau pengawas, lebih segan untuk mengutarakan pendapat. Mungkin kalau dengan rekan sejawat, kalau kami sendiri kebetulan satu mapel, mungkin teman yang lain kalau dapat kelompoknya kan beda mapel, itu lebih luas lagi. Kalau satu mapel, oh iya sama masalah kita atau materi ini ya, itu lebih ternyata unek-unek kita itu lebih terlampiaskan gitu dan mendapatkan solusi dari teman-teman. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Hari ini Bapak Ibu di komunitas belajar, saya duduk di sana. Mungkin sudah dijelaskan sama kepala sekolah sedang apa kita hari ini? Gantian, ya. Gantian. Kalau kemarin Bapak Ibu diobservasi oleh kepala sekolah, hari ini itu aja kan. Sebenarnya mau diungkapkan lebih banyak, sudah ada catatannya dan ada di kepala sebenarnya juga ya. Tapi ada poin-poin yang tidak saya jelaskan bahwa sebenarnya Bapak Ibu sekalian, kenapa ini kita pengelolaan belajar ini melibatkan kepala sekolah, guru ya, pengawas. Karena apa? Pemerintah, kementerian itu ingin menjamin pelaksanaan semuanya dari atas ke bawah, ya. Karena Bapak Ibu memiliki komunitas belajar, maka otomatis keadilannya juga di pemilihan perilakunya dan regulasinya berdasarkan komunitas belajar. Nah, saya sangat berharap apa yang dipilih ini itu berdampak bagi pembelajaran, ya. Jadi sebenarnya nanti di ke depan itu kita lebih khusus lagi. Misalnya, ini kan bukan komunitas belajar pertama ya, tapi di instrumen yang saya itu kan pertama kali Bu Andriana merangkul guru-guru bagaimana tentang komunitas belajar, pentingnya dan sebagainya. Itu kan kita sudah lewat ya, tetapi saya sudah tahu apa yang sudah dilakukan. Tapi ke depannya harus lebih greget lagi. Ngerti maksud saya greget lagi? Misalnya data yang dikumpulkan tadi, ini open class selama 1 semester sudah berapa orang? Semua. Ya. Pernahkah semua itu direfleksi masing-masing per orang? Di komunitas belajarnya? Ya. Artinya setelah direfleksi, Bapak Ibu perbaiki nggak di pembelajaran? Perbaiki. Pernah nggak Bapak Ibu dulu dapat hasil anak nilai sebelum saya di open class, saya yang hasil anaknya sekian. Setelah saya open class, begini. Karena Bapak Ibu sudah tahu apa kekurangan Bapak Ibu pada waktu diobservasi. Jadi bukan hanya sekedar kita mengatakan dengan redaksi yang bla 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 bla, tapi di dalamnya kita tidak melakukan. Ya, jadi yang paling bagus itu gregetnya tadi dapat. Jadi ketika kita sudah diperbaiki oleh teman-teman dengan observasi tadi, ya, maka kita tahu berarti saya kurangnya di sana. Siapa yang lebih amati waktu kita observasi? Tentu siswa kan. Maka begitu Bapak Ibu juga layaknya jangan observasi hanya 1 kali. Ya, setelah diobservasi 1 kali, teman-teman apa?
maka nanti Bapak Ibu sudah berkumpul kembali, mereview lagi apa yang perlu diperbaiki, masuk lagi. Kemudian lihat hasil belajarnya, itu yang paling penting. Bukan kitanya yang berubah, tapi anaknya tidak